Dalam menuntut ilmu, keutamaan dalam menuntut ilmu sebenarnya mai di sana landasan-landasan mala diola. Misalnya mawani pun Allah Ta'ala di dalam Al-Quran yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi dia to berilmu ilmu pengetahuan lebih tondo derajatnya daripada to indang ya. Kemudian firmannya yang lain yang artinya katakanlah, adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Kenapa kasih tengah nih? Iya to mapahan nak tondam mapahan jelas jauh beda. Kemudian mawani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perbedaan di antara atau berilmu na ahli ilmu na ahli ibadah bagaikan bulan dengan bintang. Ahli ilmu bagaikan bulan dan ahli ibadah bagaikan bintang, perbedaannya ya. Sebenarnya di sana dalil baik Al-Quran atau hadis atau melalui ijma, di sana malah diola untuk mengatakan bahwa dia menuntut ilmu sangat mulia bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu yang paling wajib kita tuntut adalah mengenai ilmu ketuhanan. Maksudnya mengenal Allah, maksudnya bermakrifat. Ilmu yang paling wajib kita tuntut adalah ma'rifatullah ya. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran, mawani pun Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Menurut Ibnu Abbas, salah seorang mufassir Al-Quran, beliau hidup dengan sesamaan Rasulullah. Kemudian beliau juga diakui oleh Rasulullah kita zamannya mengenai menafsir Al-Quran. Mawani mua frasa maknana beribadah kepadaku. Mua ya'budun maka maknana mengetahuiku. Mua ya'rifun maka maknanya adalah mengenalku. Sedangkan degena ayat malai dibaca yakni di surat Az-Zariyat ayat 56. Tania kalimat frasa na pakai, tapi kalimat ya'budun berarti maknanya adalah mengetahuiku. Ini menurut Ibnu Abbas. Kemudian firman yang lain, siapa yang buta di dunia lebih-lebih di hari akhirat nanti. Maksudnya adalah bukan buta mata yang di kepala, tania, kan tetapi mata yang di hati yang menghalang seseorang daripada akan melihat ilahiyah. Sesuai firman yang lain, bukan matanya yang buta, tetapi hatinya yang di dalam dada. Bahasa dia. Jadi ilmu yang paling wajib kita tuntut adalah mengenal Allah ya, adalah ma'rifat. Kisahnya Sayyidina Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, ruai napatule muridna mawani, apakah engkau dapat melihat Tuhanmu? Maka beliau menjawab, aku tidak mungkin menyembah apa yang tidak bisa aku lihat. Bahasa dia. Tapi perlu dipahami, perlu dengaran bahwa masalah melihat Tuhan bukan berarti akan melihat dirinya, karena memang demala kita. Demala sesuai firman-Na Allah Ta'ala,
Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dan dia maha halus. Jarindai malarita. Jadi yang perlu kita kenali di sini adalah tanda-tanda dari Tuhan. Tanda-tanda dari Tuhan, yakni sifatnya. Karena untuk akan melihat dirinya, ondai mala sesuai firman-Nya, tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan, ya. Jadi ondai mala dita. Akan tetapi apana dita anak malai tahu dibenarkan di dalam Islam, mauani tahu pure wita apa nale bak dita, ya. Ya mulai ilmu dia paling penting dituntut, karena dengan mengenal Allah kita bisa akan menyembahnya dengan benar dan sekaligus mentauhidkannya. Tapi untuk mengenalnya kita harus menyaksikannya. Karena sesuatu yang belum kita lihat, maka mustahil kita bisa mengenalnya dengan baik. Nah, tapi masalahnya karena pura enak dibahas di masalah ayat yang ayat tentang tidak bolehnya dilihat akan dirinya, maka apana dita sehingga dibenarkan itu di dalam Islam bahwa purai dita malai dita apana lebak dita nak mala atau mauan purai dita wasedi.